Belum begitu jauh turun dari singgasananya. Ketika di sebuah tepian Sungai Besini, utara Sadeng, dua laki-laki gagah yang duduk saling berhadapan ada di sana. Mereka adalah Caran Bangkal dan Rawindan. Dahulu keduanya adalah prajurit-prajurit setia Singosari yang memberikan dadanya menjadi tameng hidup, melindungi Dyah Wijaya melarikan diri dari kejaran pasukan Prabu Jayakatwang Gelang-Gelang. Di bawah pimpinan Wirota Wiragati, keduanya selalu berada di barisan paling belakang, memastikan para prajurit Gelang-Gelang berhadapan dengan mereka dahulu sebelum menangkap Dyah Wijaya yang lari dalam lindungan Lembu Sora. Kini Caran Bangkal dan Rawindan sepakat bertemu setelah sejumlah peristiwa terjadi di wilayah Lamajang. Aku sama sekali tidak bisa menerima ini, Rawindan. Bagaimanapun juga, Gusti Nambi cukup berjasa hingga kita menjadi seperti sekarang ini. Kalau bukan karena beliau, kita ini mungkin selamanya akan menjadi prajurit rendahan. Meski telah ikut mati-matian di Rabut Jalak dan mengawal pelarian Gusti Wijaya. Sampai sekarang, kepalaku masih sering ngilu akibat terkena pukulan 5 prajurit sekaligus di bagian belakang. Wah, kamu jadi membuatku terengah masa itu, Bangkal. Pertempuran di Rabut Jarat itu memang benar-benar gila. 600 pasukan Gusti Wijaya kocar kacir akibat pengkhianatan Ardaraja. Kita semua berlari ke Panwatan Apacek mengikuti Gusti Wijaya. Belum sampai beristirahat, pagi-pagi buta kita sudah dihantam lagi, sehingga kekuatan semakin berkurang. Banyak prajurit gugur, menyerah, atau melarikan diri meninggalkan Gusti Wijaya. Kita melarikan diri lagi ke Terung meminta bantuan dari Akuwu Wurwagraja yang pernah diberi penghargaan Gusti Prabu Kertanegara. Di Terung kita diberi tugas oleh Gusti Wirota untuk menjaga garis paling belakang. Mau tidak mau, kita harus melaksanakannya, siap menjadi mangsa musuh. Selepas diberi makan minum, kita melanjutkan pelarian lagi ke Kulawan di malam hari. Lagi-lagi di sana kita dipergoki musuh yang celakanya dalam jumlah begitu banyak sehingga kita harus lari ke Kembang Sri. Di sana pun orang Gelang-Gelang ternyata sudah menunggu sehingga rombongan terpaksa berenang menyeberangi sungai. Disitulah aku merasa nyawaku sudah di ujung tanduk. Meski aku dan sisa pasukanku sudah berusaha keras menahan serangan para pengejar hingga Dyah Wijaya dan keluarganya sampai di seberang sungai, nyatanya jebol juga. Bahkan, jika saja kamu tidak segera menarikku terjun ke air, sudah pasti nasibku berakhir di tepi sungai itu juga. Iya, benar, Rawindan. Barulah setelah sampai di tempat yang aman, sisa pasukan dikumpulkan oleh Gusti Sora. Kita selanjutnya dibubarkan dan dipersilahkan sembunyi di hutan-hutan untuk saat yang tidak ditentukan. Sebenarnya aku tidak tega meninggalkan Gusti Wijaya karena beliau kemudian hanya dilindungi 12 orang saja. Tapi apa boleh buat, menurut Gusti Sora, mereka akan lebih mudah meloloskan diri jika dalam jumlah kecil. Nasib kemudian berpihak pada Gusti Wijaya. Selepas ontran-ontral Tartar dan desa Majapahit berubah statusnya menjadi kerajaan,
kita dinaikkan pangkatnya beberapa tingkat oleh Gusti Nambi yang telah diangkat menjadi Mahapati, dijadikan perwira Bayangkara Majapahit. Tidak ada orang yang sebegitu peduli dengan nasib bekas prajurit Singosari kecuali Gusti Nambi. Bahkan kalau bukan karena beliau, pernikahanku dulu mungkin akan terkesan biasa-biasa saja. Jika saja Gusti Nambi tidak menyumbangkan sejumlah Mas Picis Rojobrono sebagai tambahan biaya pesta pernikahan. Apalagi aku, Bangkal. Kupikir Gusti Nambi marah padaku saat tiba-tiba saja aku dan seluruh keluargaku diperintahkan keluar dari asrama prajurit Bayangkara sambil membawa harta benda yang ada. Ternyata beliau telah membuatkan sebuah rumah megah yang sepenuhnya menjadi hak milikku. Tidak perlu tinggal di asrama lagi. Jadi sepertinya memang sudah saatnya kita membalas jasa-jasa baik beliau, Bangkal. Kita harus merebut kembali Lamajang dari tangan Majapahit agar sukma Gusti Nambi tenang. Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang terjadi di Majapahit, Bangkal. Sejak Gusti Wijaya meninggal dunia, lalu digantikan oleh putranya Gusti Prabu Jayanegara, rasanya pemerintahan Majapahit benar-benar rusak parah. Apa salah Gusti Nambi yang kebetulan sedang berada di Lamajang hingga harus dibinasakan? Kamu pasti masih ingat ketika aku, kamu, Ki Samara, Ki Derpana, Gusti Wirota, dan Rajangkung dikumpulkan oleh Gusti Nambi di pendopo Renon Lamajang. Itu dilakukan selepas Gusti Nambi mendengar kabar dari Majapahit bahwa Prabu Jayanegara telah menjatuhkan hukuman mati padanya karena dianggap memberontak. Iya benar, Windan. Di pendopo Renon itu, Gusti Nambi menegaskan bahwa tidak ada niatan sedikit pun darinya untuk memberontak. Gusti Nambi bahkan menjelaskan runtutan kedatangan ke Lamajang secara gamblang untuk membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Semua bermula dari ayahandanya, Gusti Pranaraja Empu Sina. Meski sudah sepuh, Gusti Pranaraja nekat jauh-jauh datang dari desa Malurung di Daha untuk mengunjungi pedarmaan sahabatnya Gusti Arya Wiraraja yang telah meninggal dunia di Lamajang beberapa tahun sebelumnya. Karena sangat kelelahan dalam perjalanan, Gusti Pranaraja sakit keras, tidak mampu lagi pulang ke Daha. Setelah mendapat firasat buruk, Gusti Nambi kemudian mengajak kita berdua segera berangkat ke Lamajang untuk menjenguk dan kalau bisa membawanya pulang kembali ke tanah leluhurnya di Daha. Lah yaitu, firasatnya ternyata benar. Ketika Gusti Nambi tiba di Lamajang, Gusti Pranaraja akhirnya wafat. Beliau pun mengirim kabar ke Majapahit untuk tidak hadir sementara waktu karena terlibat dalam upacara prabuan. Mendengar hal ini, Prabu Jayanegara nyatanya mengizinkan, bahkan menitahkan Gusti Halayuda, Pawagal, Pamandana, Emban, Lasem, dan Jaran Rejong menghadiri prabuan Gusti Pranaraja. Apa yang membuat Gusti Nambi lebih lama di Renon juga atas dasar saran dari Gusti Halayuda. Menurutnya, Gusti Nambi sebaiknya lebih lama lagi saja di Lamajang. Sampai di situ semuanya baik-baik saja. Hingga tiba-tiba saja abdi Gusti Nambi di Majapahit datang terburu-buru, mengabarkan Gusti Prabu telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Dari sekian peristiwa tadi, bagian mana yang menunjukkan Gusti Nambi memberontak? Bukankah yang terjadi Gusti Nambi lah yang dituduh memberontak secara sepihak? Aku mencurigai Gusti Halayuda
telah menceritakan yang tidak-tidak pada Prabu Jayanegara. Aku pernah mendengar selentingan bahwa dia jugalah yang menyebabkan Gusti Ronggolawe dianggap melakukan pemberontakan di masa Prabu Kertarajasa. Gusti Halayuda sudah pasti menyaksikan kokohnya benteng Renon yang dibangun oleh Gusti Arya Wiraraja. Dari situ, dia kemudian mendapatkan ide untuk membuat Gusti Nambi seakan-akan bersiap memberontak. Entah bagaimana, Gusti Prabu akhirnya setuju hingga turun langsung bersama pasukan besar di bawah kendali Jabung Tarewes. Kita sendiri akhirnya terjebak dalam situasi yang rumit seperti ini. Tapi aku tidak masalah, Windan. Aku rela menerima ini semua, walau tidak bisa kembali lagi ke Majapahit, meninggalkan keluarga dan hidup sebagai buronan hingga terpaksa dilindungi oleh orang-orang Sadeng. Aku pikir kamu pun juga begitu. Gusti Wirota yang berkedudukan di Keta pada akhirnya juga melindungimu di sana. Tapi tetap saja aku tidak tenang, Bangkal. Tiap saat, detik-detik kematian Gusti Nambi selalu membayangi. Selepas benteng Lamajang diserang hingga membuat Gusti Nambi harus lari ke arah Ganding, orang-orang Majapahit menghancurkan prasasti yang menjadi tetenger pendirian Lamajang Tigang Juru sebagai wilayah merdeka. Beruntung kita berdua segera mendapat bantuan dari pasukan Gusti Wirota yang berkedudukan di lereng Argopuro, sehingga Majapahit bisa kita mundurkan lagi ke barat. Tapi atas perintah Prabu Jayanegara, Jabung Tarewes kemudian menggabungkan kekuatan pasukannya dengan pasukan Ikal-ikalan Bang dan pasukan Lembu Peteng. Lamajang lantak dan kita semua mundur ke Rabut Buaya Bang sambil membantu pengawalan panji-panji dan pusaka Tigang Juru yang dilarikan abdi-abdi Lamajang. Mereka tak ingin pataka atau bendera kehormatan warisan Gusti Arya Wiraraja itu dihinakan, apalagi dibakar dan diinjak-injak. Di situ tersemat nilai dan harga diri. Tapi tetap saja keberadaan kita di Rabut Buaya Bang tercium juga. Ki Samara, Ki Derpana dan Rajangkung gugur. Pataka dan pusaka Lamajang Tigang Juru dirampas. Gusti Nambi gugur dikeroyok Jabung Tarewes, Lembu Peteng dan Ikal-ikalan Bang, hingga membuat Gusti Wirota memutuskan menarik pasukannya yang berada di Argopuro kembali ke induknya di Keta. Nasib kita berdua terpencar hingga akhirnya seperti sekarang ini. Apa yang membuatku tidak merasa tenang? Karena melihat secara langsung wajah Gusti Nambi yang melotot tertusuk berbagai senjata dari berbagai arah. Lalu bagaimana menurutmu sekarang, Bangkal? Cara seperti apa yang bisa kita lakukan untuk merebut kembali Lamajang Tigang Juru dari tangan Majapahit? Nah, begini Rawinda, Majapahit saat ini sedang penuh pergolakan. Itu sebab mereka belum sempat menyerang Keta dan Sadeng yang jelas-jelas membela Lamajang. Berturut-turut Majapahit sibuk mengatasi perlawanan Pawagal, Mandana, dan Lasem. Belum lagi perlawanan para Dharma Putra seperti Rasemi yang telah dihukum mati di bawah pohon kapu. Aku menduga Majapahit masih akan tetap sibuk karena ku dengar Rakuti, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, hingga Ratanca yang sekedar tabib pun diam-diam bersiap melengsarkan Jayanegara. Masih banyak waktu bagi kita untuk menyiapkan segalanya. Di Sadeng, aku akan berusaha meyakinkan para Nayaka Praja bahwa Lamajang harus tetap kembali ke dalam wilayah Tigang Juru. Apalagi Candi Pedarmaan Gusti Arya Wiraraja ada di sana. Bagaimanapun juga, beliau adalah sosok yang paling dihormati seluruh orang-orang Wetan. Di Keta, kamu sebaiknya juga meyakinkan Gusti Wirota Wiragati. Sudah bukan rahasia bahwa beliau termasuk orang yang merasakan betul jasa besar Gusti Arya Wiraraja. Ya.
Aku tahu maksudmu, Bangkal. Semuanya dipersiapkan dengan baik agar jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang memakan perhatian besar Majapahit, Keta dan Sadeng bisa mengambil kesempatan merebut Lumajang kembali. Katakanlah salah satu Dharma Putra Majapahit berhasil memberi pukulan keras pada Jayanegara. Saat itu jugalah Keta dan Sadeng menyerang Lumajang. Tak akan ada bantuan yang datang karena pusat Majapahit sendiri sedang kedodoran. Bagus sekali gagasanmu itu, Bangkal. Benar-benar bagus. Sesegera mungkin kita balaskan dendam Gusti Nambi. Maka demikianlah kedua bekas prajurit Singosari sekaligus bekas senopati Bayangkara Majapahit itu bersepakat untuk menjalankan sesuatu yang besar. Kelak, ketika pemberontakan Rakuti terjadi hingga menyebabkan Prabu Jayanegara terpaksa melarikan diri ke Bedander dalam kawalan seorang bekel bernama Gajah Mada, kekuatan Keta dan Sadeng mengambil kesempatan emas. Lumajang berhasil dikuasai kembali dan lepas dari kekuasaan Majapahit. Namun saat pemerintahan Majapahit berganti ke tangan Tribuana Tunggadewi, wilayah Tigang Juru kembali bergolak. Mereka terpaksa kembali mempertahankan habis-habisan wilayah Arya Wiraraja yang lahir dari perjanjian Sumenep. Terpaksa membuka lagi luka lama, terpaksa kembali bersimbah darah dalam peristiwa yang dicatatkan dalam lontar-lontar kuno sebagai peristiwa Keta dan Sadeng.